Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontak ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Pak Doto ini ada subjek mau bahas tentang apa, Pak? Kita terserah Michael, bahas apa Michael? Bahasa roh gimana, Pak? Hah? Bahasa Bahasa roh ya. Ini Nah. soalnya banyak sekali yang ribut itu. Soalnya kan di beberapa ibadah banyak orang bahasa roh kan ada yang bilang bahasa roh itu lebih baik sendirian, jangan di gereja gitu. Menurut Pak Doto ini, menurut Pak Daniel Sutoyo gimana? Kalau menurut saya Michael, bahasa roh itu kan komunikasi roh dengan roh. Nah, sebenarnya yang bisa berkomunikasi dengan Elohim adalah roh dengan roh kan, Michael. Nah, roh kita kan dibantu oleh Roh Kudus dengan roh kita atau Michael. Dan setelah itu ke Elohim kan gitu Michael. Nah, kalau saya itu bahasa roh itu kalau gerejanya itu memang mengizinkan ya boleh. Kalau itu tidak mengizinkan lebih baik jangan bahasa roh. Tapi kalau saya secara pribadi kalau bahasa roh lebih baik di rumah aja. Supaya tidak ribut dan tidak batu sandungan. Tapi kita lihat situasi. Ada kata-kata yang saya masih ingat, Michael. Iya, benar. Seseorang berhasil itu bukan karena pintar dan pandai bicara, tetapi orang yang bisa beradaptasi dimanapun tempat dalam waktu yang singkat dan cepat. Adaptasi. Menurut Michael gimana? Ya, orang kalau nggak bisa adaptasi ketinggalan nanti. Kayak di masa-masa pandemi ini kan banyak gereja-gereja ketinggalan karena nggak mengikuti online gitu. Jadi kalau nggak bisa adaptasi dengan zaman nggak akan pernah bisa maju hidupnya, ya nggak sih Pak? Dulu saya ngajari kakek saya itu Michael. Kakek saya itu ngomong gini, orang pandai, orang pintar belum tentu berhasil, walaupun orang itu pandai bicara atau negosiasi. Tetapi yang menentukan adalah dimanapun tempat engkau berada, engkau harus bisa beradaptasi, sosialisasi dalam waktu yang cepat, tepat, dan seketika. Itu Michael. Jadi kalau kamu tidak bisa adaptasi, misalnya kamu biasa ketemu kopral, tiba-tiba ketemu jenderal bintang 4, kamu geragap-geragap tidak bisa bicara, walaupun pintar, ngompol di tempat, katanya gitu. Nah, tetapi kalau engkau belum pernah ketemu bintang 4, jenderal, tetapi kamu bisa beradaptasi, seketika kamu bisa menguasai keadaan dan berbicara lebih enak. Makanya seseorang yang berhasil itu adalah orang yang bisa adaptasi di situasi apapun juga. Setuju nggak, Michael? Setuju. Jadi kalau di gereja, Pak Daud, kalau di gereja tertentu pakai bahasa roh, kalau di gereja tertentu yang lain adaptasi enggak gitu ya maksudnya? Iya. Makanya saya beritahu adaptasinya gimana. Gitu aja, Michael. Kalau di gereja itu berbahasa roh, ya kita berbahasa roh. Kalau gereja itu tidak bahasa roh, kita bahasa roh, dikira kesurupan. Iya. Loh, Pak, tapi ada orang yang bilang bahasa roh itu nggak ada, itu cuma dibuat-buat. Bahasa roh ada, karena saya ngalami. Kalau bahasa roh nggak ada, berarti kisah para rasul tidak ada. Yang berkata tidak ada itu kan, itu berarti tidak alkitabiah. Tidak sesuai firman Tuhan. Kalau ada zaman sekarang. Itu apakah Roh Kudus itu hanya perjanjian baru setelah para rasul mati, Roh Kudus tidak ada? Kan kacau, Michael, teologi seperti itu. Berarti kan namanya percaya Roh Kudus pensiun. Kalau Roh Kudus pensiun, gimana kita dihibur dan di ini? Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan, betul? Sampai pada waktunya akan diangkat Tuhan, kan betul? Betul, Pak. Ini kan belum pengangkatan. Maksud Roh Kudusnya pensiun,
Nah, yang paling sengsara itu, yang paling cilaka, Michael ya, Ya. itu yang percaya Tuhan pensiun dan Roh Kudus resign. Nah, itu. Itu hanya orang yang agak terlalu pinter. Nah, terlalu pinter akhirnya apa? Bodoh sendiri gitu loh. Iya, iya. Nah, kalau kita percaya Tuhan pensiun, ngapain kita berdoa? Percuma. Iya. Nah, justru kalau kita percaya Roh Kudus itu bekerja dan Tuhan itu masih bekerja, itu menunjukkan adanya iman, yaitu harapan, Michael. Ya. Nah, menurut saya gitu, Michael. Menurut Michael gimana? Ya, setuju Pak. Tuhan belum pensiun. Dan Nah, karyanya tapi masih. kalau saudara yang percaya Tuhan pensiun, ya untuk apa berdoa? Untuk apa ke gereja? Wong Tuhan udah pensiun. Kalau saya percaya Tuhan tidak pensiun. Ya. Tuhan bekerja sampai sekarang. Gimana Nah, Pak Daniel? Ya, Pak Daniel gimana Pak? Oke, bahasa roh itu ada ya, itu pertama. Dan yang kedua, kita harus membedakan bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus dan bahasa roh sebagai karunia. Gitu ya. Nah, kalau di dalam kisah para rasul, pada hari Pentakosta, itu kan orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, itu kan dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kemudian ada 3 tanda ya, di dalam kisah para rasul pasal 2 itu. Yang pertama adalah apa? Nyala api ya, lidah-lidah api di atas kepala orang yang ada di loteng Yerusalem. Kemudian yang kedua adalah suara keras, ya, angin, gitu ya, angin yang datang dengan suara keras. Dan yang ketiga adalah bahasa lidah asing, ya, sering disebut glossolalia. Nah, salah satu tanda baptisan adalah bahasa lidah asing. Tetapi dalam kisah para rasul terulang bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan itu ada 5 kali, gitu ya, 5 kali. Maka gereja Pentakosta Karismatik mengatakan bahwa satu-satunya, gitu ya, satu-satunya tanda dibaptis oleh Roh Kudus adalah bahasa lidah asing. Bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan ini tidak diterjemahkan, gitu ya, karena hanya sebagai tanda secara fisik bahwa orang itu dibaptis oleh Roh Kudus, gitu ya. Maka bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan ini hanya sekali, ya, hanya sekali terjadi. Tetapi Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi penuh dengan Roh Kudus ini harus dijaga supaya kita dapat berbuah-buah di dalam Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian kita harus membedakan bahasa roh sebagai tanda baptisan dan sebagai karunia. Nah, karunia bahasa roh ini harus diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, hanya untuk membangun diri sendiri, membangun imannya, membangun rohaninya. Maka tadi Pak Daud, kalau mau berbahasa roh di rumah ketika berdoa, di kamar, gitu ya. Karena ini adalah membangun dirinya sendiri. Tetapi Paulus mengatakan, kalau kita ada di dalam persekutuan, di dalam pertemuan ibadah, maka bahasa roh itu fungsinya untuk membangun yang lain, untuk menasehati, untuk meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Maka di dalam bahasa roh sebagai karunia harus diterjemahkan. Maka Paulus juga mengatakan lebih baik satu kata yang dapat dimengerti daripada 5.000 kata yang tidak dimengerti. Maka di dalam persekutuan lebih penting adalah kita ini menasehati, menghibur, dan membangun
iman teman-teman kita, iman gereja. Gitu ya. Maka harus dibedakan. Gitu ya, harus dibedakan. Nah, kemudian berikutnya, banyak orang yang kacau ya untuk membedakan bahasa roh di Kisah Rasul dengan bahasa roh menurut Paulus. Bahasa roh di dalam Kisah Rasul atau Injil Lukas itu kaitannya dengan penginjilan, dengan misiologi. Gitu ya. Kisah para Rasul itu, Pak. Ya, Kisah Rasul. Maka bahasa roh itu bisa dimengerti, gitu ya. Maka ketika murid-murid Yesus itu yang ada di loteng Yerusalem kemudian berbahasa roh, orang-orang yang datang mengikuti hari raya Pentakosta mengerti bahasa yang disampaikan oleh murid-murid itu. Ya. Maka bahasa roh yang ada di dalam Kisah Rasul maupun Lukas itu tujuannya untuk memberitakan Injil. Mungkin pada saat, contoh saja gitu ya, mungkin pada saat Pak Dautoni memberitakan Injil ke Kalimantan, kemudian masuk ke pelosok gitu ya, Tuhan akan beri gitu ya bahasa lidah asing. Nah, bahasa lidah asing di situ menggunakan bahasa Dayak gitu ya, sehingga orang-orang yang akan menerima Injil itu mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pak Dautoni gitu ya. Tetapi Pak Dautoni pernah ngalamin itu, Pak? Yang ngobrol bahasa lain itu. Mana? Pernah saya khotbah waktu itu untuk orang-orang yang tahu bahasa Chinese. Di mana itu, Pak? Itu kejadiannya di Solo di daerah Nusuan. Kita ada persekutuan dan kebanyakan itu mereka orang Chinese totok gitu loh. Nah, waktu saya khotbah, mereka dengarnya itu semua adalah bahasa Chinese semua dan mereka mengerti. Dan apa yang terjadi? Bapak rasanya gimana waktu itu? Waktu itu saya merasakan ya bahasanya biasa aja gitu loh. Tapi mereka dengarnya itu bahasa Chinese, bahkan yang dengar itu langsung bertobat masuk Kristen semua. Itu kejadian. Tahun berapa itu, Pak? Itu sudah 23 tahun yang lalu. Wow. Itu pernah kejadian. Ya. Nah, terusan pernah saya khotbah di Australia. Ya. Nah, ada waktu saya khotbah, orang bulenya itu bisa dengerin. Ini bahasa Inggris. Padahal saya khotbah bahasa Indonesia. Jadi Bapak ngomongnya bahasa Indonesia, nggak ada penerjemah? Hah? Nggak ada penerjemah? Nggak ada. Tapi saya dengar gitu. Wow. Nah, itu di Australia itu. Itu daerah mana lupa, udah lama waktu di Australia dulu. Jadi memang karunia itu ada gitu loh, Michael. ada kesaksian misionaris dari halo? Ya. Jadi Lanjut, ada Pak. kesaksian misionaris dari Australia juga. Kemudian dia diutus ke Eropa Timur gitu ya. Nah, kalau nggak salah itu di Rusia gitu ya. Nah, kemudian dia ini nggak bisa bahasa Rusia. Ya. Nah, kemudian suatu waktu dia ketemu dengan seseorang, kemudian orang misionaris ini langsung bicara dengan bahasa Rusia dengan lancar, gitu ya. Padahal tidak pernah belajar, tidak tahu, gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah bahasa lidah asing. Menurut Kisah Rasul dan Lukas adalah untuk sarana memberitakan Injil, gitu ya. Nah, sedangkan bahasa lidah asing itu sebagai karunia ketika ada di dalam persekutuan, di dalam ibadah, itu harus diterjemahkan. Nah, yang dimaksudkan itu kayak yang tadi Pak Dautoni ngalamin itu? Atau bahasa roh yang biasa kita pakai untuk penyembahan, Pak? Ya, itu untuk apa? Untuk penginjilan ya. Seperti Pak Dautoni penginjilan itu. Ya. Maka kita harus apa? Membedakan roh itu ya, menguji roh itu. Apakah roh itu adalah karunia atau memang emosional gitu ya. Kan ada juga kan supaya dinilai rohani, kemudian dia menirukan bahasa roh gitu ya.
Nah, kemudian sekarang yang ngetren itu kan bahasa roh diajarkan gitu ya. Bahasa roh itu bukan diajarkan ya, itu karunia yang Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus gitu ya. Jadi bukan untuk menunjukkan apa kalau bahasa roh itu rohani gitu ya. Kemudian kita ini akan dipakai untuk melayani gitu ya. Bukan. Justru bahasa roh diberikan kepada kita adalah untuk membangun. Maka jangan sampai seperti Paulus mengatakan seperti ini. Aku dapat memenangkan banyak orang. Kami melayani banyak orang. Tetapi jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Gitu ya. Bisa saja orang lain itu dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya, membangun kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini diberi karunia yang begitu luar biasa oleh Tuhan, tetapi oleh Tuhan kita ini ditolak. Maka saya pertanyakan dalam diri saya, ketika saya mendapatkan karunia, apakah bahasa lidah asing, apakah saya mengajar, apakah yang lain hikmat gitu ya. Karena karunia itu diberikan pada saat dibutuhkan pada saat itu. Gitu ya. Nah, pada saat saya menerima karunia itu, yang saya pertanyakan adalah, apa artinya bagi saya? Gitu ya. Karena karunia ini adalah untuk melengkapi gerejanya, untuk membangun gerejanya. Jadi karunia nggak boleh dijual, gitu ya. Karunia tidak boleh dipromosikan, kemudian kita menaruh tarif, gitu ya. Ya seperti Pak Daud Tony ini kan kemana-mana dicari orang, gitu ya. Sampai ada orang yang selalu telepon ke kampus, gitu ya, minta nomornya Pak Tony, mau minta nomornya Pak Tony untuk ketemu, gitu. Jadi karunia itu jangan dijual, karena Tuhan memberikan karunia ini adalah cuma-cuma untuk melayani. Maka saya salut dengan Pak Daud Tony yang melayani dengan dengan tulus ya, penginjilan dengan tulus gitu ya, dan mengembangkan karunia-karunia itu. Gitu. Karunia memang harus dikembangkan ya, harus dilatih, dikembangkan, digunakan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan karunia dari Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan terus, gitu ya. Maka karunia itu harus dikembangkan, gitu ya. Jangan dipendam. Kalau dipendam, itu akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang lain. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Bahasa roh masih ada, Pak. Gitu ya. Jadi apa pendapat Pak Daniel tentang orang dalam ibadah terus mereka berbahasa roh itu? Menurut Pak Daniel gimana? Ya. Boleh-boleh saja, tetapi manfaatnya terbatas, Pak. Ya. Manfaatnya hanya untuk membangun diri sendiri, gitu ya. Contoh saja, gitu ya. Kalau Pak Pendeta itu khotbah, sepanjang khotbahnya itu dari awal sampai akhir dia hanya bahasa roh, gitu ya. Jemaat kita kira-kira mengerti enggak? Ya. Kalau yang nyanyi, Pak, penyembahan. Nah, penyembahan boleh ya, saja. Tapi kan, manfaatnya hanya untuk diri sendiri, membangun diri sendiri. Tapi apakah memungkinkan juga maksudnya saat yang memimpin penyembahan berbahasa roh itu mengajak jemaat yang memberi contoh bagi jemaat yang ikut menyembah untuk juga mungkin ikut berbahasa roh. Nah, itu kan juga bermanfaat, Pak, buat mereka. Gitu. Ya, pada saat song leader ya, bahasa roh harus diterjemahkan, Pak. Loh, bentar. Jadi bahasa roh yang dimaksud di sini adalah bahasa roh yang mana, Pak? Yang menurut Paulus atau menurut Lukas yang harus diterjemahkan? Menurut Paulus, Pak. Menurut Paulusnya sendiri. Nah, saya jarang mendengar orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh. Ya, kalau kita ini tidak dapat menerjemahkan, maka kita ini minta, Pak, supaya bisa menerjemahkan. Karena begini, Pak, bahasa roh itu bermanfaat bagi gerejanya apabila diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, itu hanya untuk membangun dirinya sendiri. Iya. Nah, boleh-boleh saja pemimpin pujian berbahasa roh, gitu. Boleh saja. Tetapi hanya untuk dirinya sendiri kalau tidak diterjemahkan. Iya. Bapak pernah ikut ibadah di mana bahasa roh diterjemahkan? Oh, banyak, sering. Dan biasanya pada saat penyembahan, gitu ya,
pada saat itu, ketika itu tenang ya, tenang. Nah, kemudian muncullah seseorang yang berbahasa roh, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai dengan bahasa roh, maka orang lain itu menerjemahkan, gitu ya. Nah, kemudian terjemahannya ini adalah membuat orang yang ikut ibadah itu menjadi damai, menjadi sejahtera, gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan, maka orang yang berbahasa roh itu minta supaya Tuhan memberikan karunia menerjemahkan. Sehingga menjadi apa? Menjadi berkat orang-orang yang di sekitar. Karena bahasa roh itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Ya. Kalau tidak, hanya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Ya. Maka pada saat kita ini ibadah menyembah, kemudian bahasa roh, hanya untuk membangun diri sendiri. Ya. Gitu ya. Kita lebih erat dengan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan gitu. Hanya untuk diri kita. Dalam beberapa kasus itu seperti memberi contoh, Pak. Jadi menurut beberapa yang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, di saat seseorang di atas mimbar bahasa roh meskipun tidak diterjemahkan, itu untuk mengajak jemaat yang hadir juga untuk berbahasa roh. Jadi kayak memberikan seperti, nah ini loh waktunya, ayo kita berbahasa roh, seperti itu, Pak, mungkin. Ya boleh saja untuk mempengaruhi ya. Karena orang yang mengajak ya, boleh-boleh saja. Ya. Gitu ya. Saya juga mengajak itu, tapi saya tidak pernah mengajak. Mari kita berbahasa roh semua gitu. Saya enggak mengatakan itu. Ya. Saya hanya mengatakan kalau Bapak Ibu Saudara diberi karunia untuk berbahasa roh, ucapkanlah dengan bahasa roh dengan benar. Kan gitu kan? Gitu. Jadi untuk membangun apa semangat mereka gitu. Kalau saya itu kalau bahasa roh itu tidak diajarkan, dan kalau kita itu kalau berbahasa roh itu posisi sadar. Jadi kalau sampai ada bahasa roh tidak sadar, itu kesurupan. Dan menurut saya tergantung kita di manalah ditempatkan. Kalau jadi lebih baik jangan jadi batu sandungan gitu aja. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, please jangan lupa subscribe, like, dan share, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.